Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Didi. Sehat? Semangat? Ya. Bisa dilanjutkan untuk pendampingan hari ini? Oke, kalau bisa, tema pendampingan hari ini tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran, Pak Didi. Nah, sebelumnya ke pertanyaan-pertanyaan, saya akan menyampaikan dulu tujuan dan fokus pendampingan yang kita lakukan hari ini. Tujuannya apa? Jadi tujuan yang pertama untuk membantu panjenengan calon guru penggerak menerapkan hasil pembelajaran daring dan lokakarya. Selanjutnya nanti dikemas dalam fokus pendampingan. Fokus pendampingannya ada 4. 1. Diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar sekolah. Kemudian yang kedua, diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1.1.2.1.3. Fokus pendampingan yang ketiga adalah diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan berupa karya 1 dulu. Kemudian yang keempat, mengkomunikasikan visi dan perasaan perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasikan oleh saya sendiri dan disampaikan. Itu Pak Dedi, fokus pendampingannya sudah siap. Kira-kira ke fokus pendampingan. Oke, kita mulai ya Pak Dedi ya, dari fokus pendampingan yang pertama, yaitu tentang refleksi diri lingkungan belajar di sekolah. Pertanyaannya Pak Dedi, bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Pak Dedi jalani selama ini? Terima kasih Pak Sugeng. Dukungan dari kepala sekolah sangat luar biasa, beliau memberikan saya izin, kemudian banyak sekali arahan, kemudian dari rekan sejawat juga membantu dan mempersiapkan segala sesuatu yang saya butuhkan untuk menjalani program guru penggerak ini. Oke, tapi bentuk dukungan itu tentunya kan harus nyata, gitu. Nah, bentuk dukungan yang mereka berikan kayak apa? Secara nyata, sebagai contoh kemarin saya melaksanakan diseminasi dan hasil nyata, saya dibantu mempersiapkan sarana prasarananya, kemudian ada bahan-bahan, kemudian saran baiknya seperti apa, saya menerapkannya dalam bentuk di ruangan yang mana, karena kita terbatas ruangan, itu sangat terbantu oleh rekan-rekan sejawat sekolah. Untuk yang kepala sekolah, dukungan yang nyata. Ya, saya minta izin Pak, izin sama dan masukan Pak, masukan dan arahan seperti apa Pak, jika saya akan melaksanakan kegiatan seperti ini, kemudian seperti apa. Jadi itu adalah masukan yang baik buat saya Pak untuk melaksanakan. Oke. Tentunya ya, mohon maaf Pak Dedi, di dalam melakukan suatu pendidikan guru penggerak ini tentunya ada tantangannya Pak. Tentunya loh, terus macam ada tantangan. Sekarang apa tantangan yang Pak Dedi hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di sekolah sini? Tantangan yang saya temui adalah terkait dengan waktu Pak. Jadi ada benturan dengan tugas-tugas guru penggerak, kemudian ada tugas saya sebagai guru di sekolah. Itu kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri buat saya. Bagaimana menyikapi itu agar semua bisa berjalan dengan baik. Jadi hanya waktu ya, yang lain tidak ada. Waktu sama mungkin pengaturan manajemen waktu. Iya, jadi paling banyak manajemen waktu. Ya. Yang paling repot itu. Ya. Oke, yang apa karena memang waktu adalah emas namanya gitu. Oke, terus kan karena tantangan waktu jenengan itu tantangannya itu manajemen waktu. Nah, apa yang jenengan lakukan untuk menghadapi tantangan itu? Saya berusaha untuk memanage waktu saya, mengatur waktu saya untuk kapan saya menyelesaikan tugas yang harus saya prioritaskan terkait dengan tugas saya, kemudian kapan saya harus menyelesaikan tugas tambahan saya sebagai calon guru penggerak. Itu saya konsultasikan dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat. Alhamdulillah saya bisa terbantu dan bisa mengatasi itu Pak tantangan. Oke. Jadi bisa teratasi. Terus kalau bisa teratasi punya rencana ke depannya. Dan rencana ke depannya sehingga kegiatan penggerak yang dilaksanakan itu berjalan maksimal. Itu
itu rencananya apa? Selain mengisi waktu, saya beradaptasi Pak. Ya, dengan apa namanya kegiatan-kegiatan yang bertambah seperti ini, saya beradaptasi untuk apa namanya meningkatkan kedisiplinan saya Pak dalam apa namanya menyelesaikan tugas saya baik sebagai guru atau mungkin di rumah sebagai apa namanya anggota keluarga bermasyarakat. Itu saya lebih mendisiplinkan diri karena saya ya lebih disiplin lagi. Untuk manajemennya itu ya. Oke, terima kasih Pak Dedi. Fokus pendampingan yang pertama saya cukup, sudah bagus. Kita lanjutkan langsung aja nih. Oke. Sekarang ke fokus pendampingan yang kedua, yaitu refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, modul 1.2 dan modul 1.3. Di pembelajaran daring, panjenengan sudah mempelajari itu di LMS dan bahkan yang fasilitator. Nah, dengan instruktur. Ya. Nah, apa saja yang sudah Pak Dedi pelajari pada modul 1.1, 1.2 dan 1.3? Baik, jadi saya juga selain belajar secara langsung seperti ini, saya juga mengikuti belajar melalui LMS menggunakan CGP yang lain dan dengan fasilitator. Saya mempelajari beberapa modul. Yang pertama terkait dengan filosofi pendidikan belajar di Wantara Pak. Kemudian yang kedua ada materi tentang nilai dan peran guru. Kemudian yang ketiga ada visi guru tunggal. Kemudian ada juga budaya berpikir gitu ya. Nah, cocok. Terus dari yang dengan pelajari tentunya harus diimplementasikan Pak. Terutama adalah ke murid, harusnya ke murid gitu. Nah, apakah yang Pak Dedi pelajari yang sudah tadi diimplementasikan di kelas dari Pak Dedi ngajar dan berikan beberapa contoh. Terkait dengan materi yang saya pelajari sudah saya terapkan di kelas saya. Sebagai contoh, filosofi pendidikan belajar di Wantara dalam menggunakan pendidikan yang menyesuaikan dengan keadaan zaman. Nah, itu secara konkretnya di kelas saya melaksanakan pembelajaran memanfaatkan teknologi Pak. Kemajuan zaman sekarang ini saya memanfaatkan LCD, kemudian laptop, kemudian HP. Itu salah satu produknya adalah membuat poster Pak. Membuat poster itu di anak-anak Pak, ya, kelas 4 dan kelas 6. Berarti produknya itu ya. Poster. Nah, kalau sudah anak-anak itu ya bisa membuat poster, kan terjadi perubahan anak yang sebelum bisa menjadi bisa, kalau itu tadi yang dilakukan. Kan apakah terjadi perubahan terhadap murid di kelas itu dan bagaimana tanggapannya, responnya murid terhadap perubahan itu? Ada Pak. Jadi pertama murid sangat antusias dan tertarik karena ini pembelajaran yang terus terang jarang. Biasanya di sekolah tidak boleh membawa HP, membawa tablet. Khusus untuk penyesuaian pembelajaran yang sesuai dengan zaman ini, anak-anak termotivasi. Iya Pak, boleh bawa HP, boleh, tetapi ada batasan-batasannya. Kita akan membuat produk, kita belajar bersama membuat poster. Jadi itu perubahan yang positif Pak. Terus responnya anak gimana, tanggapannya itu? Anak sangat merespon dengan positif Pak, antusias ya. Jadi selain apa namanya perangkat itu digunakan untuk kemudian tapi ternyata juga bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Oke. Terus bagaimana perasaan Pak Dedi setelah tahu anak-anak seperti itu, setelah menerapkan modul 1.1, 1.2 dan 1.3 di kelas yang dengan tadi itu perasaannya gimana? Ya alhamdulillah saya merasa senang dan bahagia Pak. Ya murid bisa senang juga, saya juga senang. Kemudian kegiatan seperti ini dengan dukungan dari stakeholder sekolah saya lanjutkan di pembelajaran yang selanjutnya. Oke, berarti bahagia bisa membuat poster tadi. Terus apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki Pak Dedi untuk kedepannya? Mungkin bisa melatih kemandirian siswa, kemudian memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran bagi siswa. Itu ya
BIM. Betul, iya. Siap. Oke Pak Dedi, fokus pendampingan yang kedua sudah selesai. Langsung terus saja nih, Ya, terus saja. Nanti kita yang istilahnya untuk fokus pendampingan cepat nanti kan pas lagi diskusi kita. sama dulu. Iya. Itu ya langsung ya. Oke, Pak. Oke, sekarang fokus pendampingan yang ketiga. Rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Dari pemetaan komunitas praktisi di Loka 1 kemarin, Pak Dedi kan tentunya sudah menulis di sana di Loka 1. Dalam komunitas praktisi mana saja yang Pak Dedi miliki dan benar punya peran dan pengaruh. Gitu loh. Oke, baik, terkait dengan kegiatan kemarin, karya kemarin terkait dengan komunitas praktisi yang sudah saya ikuti dan mungkin kalau merintis itu ada beberapa yang saya terlibat Pak, meski bukan sebagai ketua, tapi ada beberapa yang pertama terkait dengan komunitas kelompok kerja guru kecamatan Pak. Ya, saya membentuk dan masuk menjadi salah satu pengurus di kecamatan atau di kabupaten. Kemudian yang kedua komunitas paguyuban operator dapur dik Pak, operator dapur dik itu dibentuk tahun 2013 bersama rekan saya Pak Linda sebagai ketuanya, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang kita masih eksis dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Kemudian yang sekolah komunitas belajar mandiri itu saya juga bersama dengan stakeholder sekolah dan dipimpin oleh Pak Kepala Sekolah membuat komunitas mandiri Pak SDN di Banda Cemen, dan Pak Kepala Sekolah sebagai ketua, saya berperan sebagai sekretaris. Itu Pak. Oke. Terus di sekolah panjenengan kan sudah mulai merintis komunitas praktisi ya Pak, yang di Loka 1 itu kira-kira saja dengan merintis komunitas praktisi itu mendapat dukungan awal yang bagaimana dari sekolah itu? Ya, saya ketika awal dulu merintis komunitas belajar sekolah, respon dan tanggapan dari stakeholder sekolah, utamanya guru-guru kemudian kepala sekolah juga sangat luar biasa Pak. Karena selain kita melaksanakan tugas kita juga harus bisa berbagi, kemudian menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti webinar, bermanfaat untuk rekan pejabat. Terus apa tantangan ini? Tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah dan bagaimana cara mengatasi tantangan itu? Baik, untuk tantangannya kita terkadang kesulitan berkoordinasi Pak. Ya, karena kita akan mendatangkan narasumber tetapi kita pernah mengalami kesulitan koordinasi. Kemudian yang lain terkait kendala sarpras Pak. Di sekolah kita ini ada keterbatasan sarana, utamanya untuk digitalisasi Pak, untuk menyelenggarakan kegiatan secara online itu kita masih ada menemukan, tetapi alhamdulillah dari sekolah yang ada kita bisa melaksanakan dua kegiatan yang sudah kita laksanakan, dan alhamdulillah itu bisa dijangkau oleh rekan-rekan guru yang berada di luar wilayah Pak, bahkan ada yang online dari Aceh, dari mana Pak. Ya. Oke, dari hal itu tentunya ada yang menarik. Hal yang menarik dalam menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi. Apa yang menarik menjadi dalam itu? Menurut saya hal yang paling menarik adalah bahwa ini adalah pengalaman yang pertama kali saya Pak untuk di sekolah ini membuat komunitas praktisi yang menyelenggarakan kegiatan yang bisa melibatkan guru dari banyak wilayah Pak secara online. Terus kalau di sekolah Anda ini sudah mulai belum untuk komunitas praktisi? Sudah Pak. Sudah. Oh, berarti strateginya kayak apa Pak? Pertama kali di dalam itu. Strateginya yang pertama karena kita ada fitur PMM ya Pak, pengelolaan kinerja dari PMM, dan di sana ada salah satu fiturnya untuk membuat komunitas praktisi sekolah. Ya kita berbentuk satu sekolahan, kita diskusi musyawarah, kita membuat komunitas
kan Pak punya rencana ke depan. Apa rencana yang sudah dilakukan untuk mengembangkan komunitas praktisi yang di sekolah sudah dibentuk agar dapat belajar bersama dengan teman-teman di SCD ini demi meningkatkan hasil belajar untuk mengembangkan komunitas. Baik, untuk rencana ke depan kami akan berdiskusi atau koordinasi menyelenggarakan kegiatan seperti webinar, seminar kaitannya dengan pembelajaran siswa Pak. Dan yang lebih inovatif atau kreatif itu. Webinar, seminar kalau yang misalkan di sekolah itu yang dilakukan yang khusus pada sekolah. Karena kita melaksanakan diseminasi budaya-budaya positif. Diseminasi ya. Oke, Pak Dedi, terima kasih luar biasa. Ini untuk fokus undangan yang ketiga juga cukup. Kita ke fokus undangan keempat, tapi kita lihat dulu Pak Dedi sebenarnya harus ada yang dipersiapkan pada fokus undangan yang keempat. Itu Pak Dedi. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Pak Eko, Pak Dedi selaku CGP yang hebat, dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Kecemen yang saya hormati. Yang pertama mohon maaf mengganggu kegiatan Bapak Ibu yang ada di SD Negeri 2 Kecemen. Pada hari ini akan dilakukan pendampingan individu yang kedua tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang dilakukan oleh calon guru penggerak Pak Dedi. Yang jelas seperti kemarin Bapak Ibu, kemarin sudah paham dari Pak Eko juga selaku kepala sekolah di sini sudah menyampaikan diskusinya kemarin seperti itu. Mudah-mudahan hari ini Pak Dedi semakin tambah bagus ketimbang Pak Eko. Itu aja pengantar dari saya, tidak usah banyak-banyak. Seperti kemarin sudah tahu pengantarnya dan penguatannya juga sudah tahu. Hari ini marilah sebelum memulai kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilakan. Selesai. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan diskusi yang dipimpin oleh CGP Pak Dedi berjalan lancar ya semuanya ya, amin. Langsung saja karena proses pengantar, proses penguatan kemarin sudah sama dengan Pak Eko, langsung saja menyingkat waktu biar waktu kita juga nyaman, semuanya nyaman. Yang jelas dibuat nyaman, pokoknya semuanya seperti kemarin nyaman, hari ini harusnya lebih nyaman. Sudah tahu PP-nya seperti ini harusnya nyaman gitu. Itu saja untuk Pak Dedi, saya persilakan sepenuhnya hari ini untuk diskusi judulnya itu yang dipaparkan Mas Dedi, dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 2 Kecemen, Bapak Eko SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Sugeng Sihono SPD MPD selaku pengajar praktek CGP Angkatan 10 Kabupaten Klaten. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Kecemen. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 2 SDN 2 Kecemen ini dalam agenda pendampingan individu 2 terkait dengan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bapak Ibu, sebelumnya apakah Bapak Ibu hari
Alhamdulillah bahagia. Bahagia. Alhamdulillah. Oke, baik. Karena masih pagi, saya rasa ini energinya masih full semua ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu kita awali dengan ice breaking. Mungkin persepsi saja sebagai pengantar supaya diskusi nanti hari ini kita berjalan dengan nyaman. Jadi kita membuat suasana yang nyaman. Dan ini juga proses saya untuk belajar. Jadi mohon bimbingan Bapak Sugeng Sihono dan Bapak Eko serta Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu boleh bertanya dulu. Terutama ibu-ibu ini tadi pagi masak apa ya? Tidak masak. Oh, Bu tidak masak. Oke. Bu Bening mungkin masak. Masak bening. Masak bening. Sayur bening. Oh, masak asam ya. Asam. Kalau mungkin ibu yang yang simpel. Oke. Gunanya mungkin masak atau jajan. Oh, dimasak jual. Oke, baik. Baik, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Hari ini materi kita terkait dengan diskusi visi misi ini. Kalau kita kaitkan dengan memasak sebenarnya pada kesempatan kemarin apa yang telah disampaikan oleh Pak Eko itu, kalau orang mau masak itu sebenarnya bahan-bahannya sudah ada semua, alat-alatnya sudah ada semua, bahkan bumbunya sudah lengkap ya, ada manisnya, gurihnya, pokoknya semua sudah lengkap. Dan hari ini Bapak Ibu, mari kita lanjutkan memasaknya itu dengan menyalakan kompor ya Bapak Ibu ya, supaya apa? Supaya nanti masakannya bisa matang. Apakah Bapak Ibu siap untuk memasak hari ini? Nah, baik, mari kita nyalakan kompornya. Baik, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bapak Ibu, tujuan kita hari ini adalah peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat kepada murid. Kemudian peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Kemudian peserta dapat menentukan program sekolah dengan apa saja yang mendorong pertumbuhan diri dari sisi dengan tepat. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya membawa bekal dari bahan-bahannya Pak Eko kemarin ya. Jadi ini sangat lengkap sekali. Ada bahan-bahannya ini, ada kertas ya, nanti yang Bapak Ibu isi dan nanti silakan ditempel memakai kertas ini ya. Ini bumbu-bumbunya kita anggap sebagai bumbu, nanti kita bahas secara bersama-sama. Dan yang pertama, kita akan merumuskan kalimat penumpang, kemudian nanti kita lihat visi sekolah. Saya mohon izin untuk membagikan ini, mohon bantuan ya, kita ya. Baik Bapak Ibu, sambil persiapan, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini, saat ini negeri kita Indonesia, pendidikan kita mempunyai tujuan atau tagline yang ada cita-citanya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi seluruh sekolah di Indonesia diharapkan untuk membuat cita-cita, membuat visi misi yang sesuai dan sejalan dengan kurikulum yang berlaku sekarang, yaitu kurikulum Merdeka, dan mewujudkan peserta didik yang berkepribadian profil pelajar Pancasila. Nah, dengan kurikulum Merdeka ini diharapkan proses pembelajaran di sekolah itu menjadi proses yang sangat menarik, kemudian yang berpihak kepada murid dan pembelajaran yang berdiferensiasi.
tentu dengan menanamkan karakter-karakter profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu apakah sudah siap dengan bahan-bahannya tadi? Oke, sudah baik. Kalau sudah, mari kita masuk ke kalimat rumpang yang pertama ya. Jadi di sini ada pertanyaan, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa Bapak Ibu? Jadi kalau kita sesuaikan dengan kurikulum yang berlaku sekarang, kemudian ujung dari kurikulum itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, monggo Bapak Ibu silakan dituliskan. Ya, jadi ditempel dulu, ditempel kertas warna, kemudian silakan Bapak Ibu dituliskan. Misalkan menginginkan murid-murid yang sopan santun, kemudian berilmu, cerdas, yang menghormati dan lain sebagainya. Monggo Bapak Ibu. Baik, apakah sudah selesai ya Bapak Ibu ya? Bisa disampaikan dulu, mungkin dari Bu Indah dulu, urut dari sini. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berwawasan luas, berilmu, dan berbudi pekerti. Kita memimpikan murid-murid yang pantang menyerah, berkualitas, dan rela berkorban. Kita memimpikan murid-murid yang suka gotong royong, berakhlak baik, dan disiplin. Kita memimpikan murid-murid yang kreatif, berwawasan luas dan religius. Kita memimpikan murid-murid yang mandiri dan berbudi pekerti. Kita memimpikan murid-murid yang jujur, berakhlak mulia, dan mandiri. Baik ya, terima kasih Bapak Ibu tadi telah menyampaikan pandangannya atau impiannya terkait dengan murid-murid yang Bapak Ibu impikan. Nah, tentu apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi adalah murid-murid yang kita harapkan Bapak Ibu kelak akan menjadi insan yang berilmu, kemudian tadi disampaikan yang berakhlak mulia, yang bisa mandiri, kemudian berwawasan luas, pantang menyerah, dan tadi ada yang menyampaikan murid yang punya jiwa kegotong royongan atau kolaborasi. Jadi murid impian ini saya rasa sudah sesuai ya Bapak Ibu dengan jalan pikiran kurikulum merdeka, yaitu menuju profil pelajar Pancasila. Baik, kita lanjut ke kalimat rumpang yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah, monggo Bapak Ibu bisa tulis di kolom yang kedua, kemudian nanti bisa disampaikan lagi pandangannya secara bergantian. Kalau tadi dari Bu Indah, nanti bisa dari Bu Nani ya. Jadi kita mempercayai adalah bahwa murid itu seorang anak yang memiliki bakat atau minat masing-masing. Kemudian murid itu adalah insan yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Kemudian kita yakin atau percaya bahwa murid itu adalah generasi yang menjadi ujung tombak bangsa di masa yang akan datang. Monggo bisa dimulai dari Bu Nani. Kita percaya bahwa murid adalah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya, terima kasih Bu Nani. Karakteristik yang berbeda. Kita percaya bahwa murid adalah generasi yang melek digital. Kita percaya bahwa murid adalah seorang yang cerdas dan berkarakter keindonesiaan. Kita percaya bahwa murid adalah
generasi penerus bangsa Indonesia. Kita percaya bahwa murid adalah generasi yang berpikir kritis sesuai zaman. Kita percaya bahwa murid adalah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan pandangannya terkait dengan keyakinan kita terhadap murid. Ya, tadi banyak ya disampaikan bahwa murid itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, kemudian memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda juga. Kemudian kita juga percaya bahwa murid itu adalah generasi sekarang Gen Z yang disebut dengan Gen Z atau generasi yang melek dengan teknologi karena sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian murid adalah generasi yang cerdas dan berkarakter keindonesiaan. Nah, ini penting ya Bapak Ibu, bagus tadi sudah disampaikan oleh Pak Solikin ya, bahwa dengan perkembangan zaman yang sangat maju ini kita tidak boleh meninggalkan karakter keindonesiaan. Baik, kita lanjut ke kalimat penumpang yang ketiga. Di sini disebutkan bahwa di sekolah kita mengutamakan, nah ini adalah apa pemikiran kita yang harus kita utamakan ketika ada di sekolah. Misalnya keteladanan, kemudian ada tanggung jawab, kemudian ada kemandirian sekolah, toleransi, dan lain sebagainya. Monggo Bapak Ibu silakan dituliskan di kolom yang ketiga. Baik, jika sudah silakan dimulai dari Bu Indah dulu, bisa menyampaikan pandangannya. Di sekolah, kita mengutamakan kedisiplinan, kemandirian, dan karakter yang baik. Di sekolah kita mengutamakan keteladanan, tanggung jawab, dan gotong royong. Di sekolah kita mengutamakan suasana aman, nyaman, menarik untuk pembelajaran. Di sekolah kita mengutamakan toleransi, persatuan dalam keberagaman, serta rasa hormat. Di sekolah kita mengutamakan kolaborasi, toleransi, dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sekolah kita mengutamakan komunikasi, kolaborasi, kemandirian sekolah. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu telah menyampaikan pandangannya terkait dengan di sekolah kita mengutamakan hal-hal yang seperti apa ya. Jadi tadi ada disampaikan oleh Bening tentang keteladanan, tanggung jawab, kemudian tadi Bu Galuh ada kita mengutamakan suasana yang aman dan nyaman ya. Jadi ini sangat baik ya Bapak Ibu, karena apapun itu, bagaimanapun kondisi di sekolah, kita harus selalu menciptakan suasana yang nyaman. Karena dengan situasi yang nyaman ini nanti anak akan bisa berekspresi, bereksplorasi dan mengeluarkan apa yang menjadi minat bakatnya, apa yang menjadi pendapatnya, ekspresinya, sehingga tidak merasa tertekan kalau suasananya nyaman. Kita beri ruang untuk bergerak, maunya seperti apa, tanpa melampaui batas-batas yang sudah ditentukan, yaitu tentang peraturan-peraturan yang harus kita jalankan. Kemudian tadi ada disampaikan ada komunikasi, mengutamakan kolaborasi juga sangat penting ya Bapak Ibu untuk kemajuan sekolah kita, bahwa kita juga harus sering berkolaborasi baik dengan pihak yang berada dari luar, misalkan ada lembaga-lembaga pemerintah yang lain atau swasta yang dapat kita ajak untuk kolaborasi, untuk sharing, untuk bagaimana memberikan wawasan yang lebih luas kepada siswa. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke kolom yang keempat, kalimat penumpang yang keempat, yaitu tentang
murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah monggo dituliskan kembali di kolom Bapak Ibu, misalkan murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebagai murid harus berilmu dan juga berkarakter. Nah nanti berilmu itu kan ada banyak, ada harus bisa kreatif, inovatif, kemudian berwawasan luas, dan juga mengutamakan sopan santun ya Bapak Ibu. Meskipun sudah berilmu, tetapi sopan santun itu adalah hal yang sangat penting di zaman yang sudah maju ini. Oh. Murid di sekolah, kita harus sadar betul bahwa sebagai murid harus berilmu dan berkarakter. Murid di sekolah. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebagai murid harus kreatif dan mandiri. Terima kasih Pak Eko. Sebagai murid harus kreatif dan mandiri. Kemudian selanjutnya Pak Solikin. Ya, terima kasih Pak Solikin. Sebagai murid harus menghargai dan menghormati. Kemudian monggo Bu Galuh. Ya, pantang menyerah. Terima kasih Bu Galuh. Selanjutnya monggo Bu Kuning. Ya, sebagai murid harus berwawasan luas dan berpikir kritis. Terima kasih Bu Kuning. Kemudian Bu Indah, monggo. Ya, baik, terima kasih Bu Indah. Luar biasa ya jawaban dari Bapak Ibu semua. Tadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa tadi pendapatnya macam-macam dan beragam, bahwa murid harus saling menghormati dan menghargai tadi dari Pak Eko, kemudian harus berilmu, kemudian berkarakter, ya berkarakter itu nanti ada sopan santun, kemudian ada saling menghormati, ada berakhlak mulia dan lain sebagainya. Kemudian tadi ada yang menyatakan bahwa murid sadar betul harus pantang menyerah untuk menggapai cita-cita. Ini sangat penting ya Bapak Ibu. Jadi sejak dini harus kita tanamkan sikap pantang menyerah, sikap bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita. Kemudian ada berwawasan luas. Nah ini sudah masuk ya Bapak Ibu di salah satu poin profil belajar Pancasila, kebinekaan global ya. Ini bagus sekali dengan perkembangan zaman yang seperti ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, murid kita harus memiliki wawasan yang luas. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke kalimat tumpang yang kelima, yaitu terkait dengan kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk. Nah jadi keyakinan apa Bapak Ibu yakini terkait dengan sekolah kita ini? Misalkan kita yakin bahwa kita mampu mencetak generasi masa depan bangsa yang berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Monggo Bapak Ibu bisa dituliskan di kolom kelima. Kalau dari saya sambil saya usul boleh ya Bapak Ibu ya. Kalau saya sendiri kita yakin bahwa warga atau sebagai guru di sekolah kita harus memberikan pelayanan yang baik kepada siswa dan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, mungkin sudah selesai tadi dari sebelah timur. Mungkin sekarang Bu Indah bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih Bu Indah. Ternyata sepemikiran ya Bu Ibu. Moga kemudian dilanjutkan oleh Bu Kuning ya.
Ya, baik, terima kasih. Kita yakin bahwa bisa menjadi sekolah yang mandiri, tetapi meskipun sudah mandiri, tetapi kita harus tetap berkolaborasi. Itu dua kombinasi yang sangat sangat baik ya Bu Bening. Kemudian selanjutnya Galuh. Oh ya, terima kasih Bu Galuh. Ternyata sama ya, sepemikiran bahwa kita harus yakin mencetak generasi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian Pak Solikin, silakan. Ya, terima kasih Pak Solikin. Kemudian Pak Eko. Kita dan warga di sekolah saya yakin untuk menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Ya, terima kasih Pak Eko, bahwa kita sebagai guru di sekolah harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Jadi setiap anak itu pasti memiliki karakter masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi tentu perlakuan kita harus ada diferensiasinya, ada perbedaannya, karena setiap murid itu bukan individu yang seragam, tapi memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian Bu Nani, silakan. Nah, baik, terima kasih Bu Nani. Ini juga sama ya, tadi Bapak Ibu banyak yang menyampaikan bahwa kita meyakini bahwa kita mampu untuk mencetak generasi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, langsung kita lanjut ke kalimat penumpang yang ke-6, yaitu saya dan warga di sekolah saya paham bahwa, pokok silakan dituliskan. Jadi sebagai contoh, saya dan warga di sekolah saya paham bahwa pendidikan itu sangat penting Bapak Ibu. Sebagai apa? Sebagai bekal masa depan anak. Ya, selain untuk cita-cita pribadi anak, pendidikan itu juga sangat penting untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Jadi kenapa sekarang ada perubahan kurikulum merdeka, kemudian ada profil pelajar Pancasila. Tentu program itu semua sudah disusun, disesuaikan dengan karakter keindonesiaan dan perkembangan zaman yang sudah sangat maju. Baik, apakah sudah selesai Bu Nani? Ya, monggo. Saya dan warga di sekolah saya paham bahwa pelaksanaan pendidikan untuk menuju profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih. Kita menjalankan pendidikan ini untuk menuju profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Eko, silakan. Saya dan warga di sekolah saya paham bahwa kompetensi abad 21 harus ditanamkan sejak SD. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi Pak Eko menyampaikan bahwa kompetensi abad 21 harus ditanamkan sejak SD ya. Nah, ini terkait dengan kompetensi abad 21 itu apa, nanti kita bahas di sesi yang selanjutnya ya. Ini sangat relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian Pak Solikin, silakan. Saya dan di sekolah saya paham bahwa pendidikan merupakan bekal yang sangat penting bagi masa depan siswa. Ya, terima kasih. Pendidikan itu akan menentukan masa depan siswa dan bangsa ya, Pak Solikin ya, luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya Bu Galuh. Ya, terima kasih Bu Galuh. Jadi ini sesuai dengan kurikulum kita ini ya. Jadi tidak hanya pendidikan secara akademik atau kognitif saja, tetapi kita harus mengedepankan pendidikan karakter, karena kita ini adalah negara Indonesia dengan ciri khas yang ada kita, budaya ketimuran kita, gotong royong, sopan santun, saling menghormati ya. Itu harus terus ditanamkan seiring perkembangan zaman di era globalisasi ini. Monggo Bu Bening bisa dilanjutkan. Saya dan warga di sekolah saya paham bahwa pembiasaan politik dapat membangun karakter siswa. Ya, baik. Jadi melalui pembiasaan positif bisa membentuk karakter siswa ya. Jadi kita bagus ya ini ya,
berawal dari pikiran kita, kemudian apa yang kita ucapkan, kemudian apa yang menjadi perilaku kebiasaan. Nah ini kalau dilakukan secara terus menerus, secara positif, itu lama-lama akan membentuk kepribadian atau karakter. Kemudian Bu Indah, monggo. Saya dan pada sekolah saya paham bahwa ilmu yang berkualitas dapat membentuk karakter siswa. Ya baik, terima kasih bahwa di sini disampaikan oleh Bu Indah bahwa ilmu yang berkualitas dapat membentuk karakter siswa ya. Jadi tepat sekali ya ini, karena terkadang ada mungkin ada orang yang sudah memiliki ilmu, tetapi ilmu itu hanya digunakan untuk kepentingan pribadinya ya. Kalau ada untuk sendiri itu bisa digunakan, tetapi tidak bisa untuk membentuk karakternya sendiri, untuk karakter yang mungkin bisa, kalau orang Jawa itu bisa migunani, tumrap pilihan seperti itu ya. Jadi berguna untuk lingkungan sekitar kita. Nah jadi Bapak Ibu, ini tadi adalah mengisi kalimat umpan terkait dengan mimpi-mimpi murid di masa depan kita yang kita harapkan seperti apa, kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita itu seperti apa, kemudian pemahaman kita, kemudian apa yang kita utamakan di sekolah itu seperti apa. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semua terkait dengan pandangan-pandangan Bapak Ibu bahwa bahan ini akan menjadi bahan kita untuk melakukan perubahan Bapak Ibu terkait dengan bagaimana kita akan memajukan sekolah. Ini kita tanam dulu, kita sharing dulu terkait dengan cita-cita tadi. Untuk selanjutnya tadi ada pembentukan karakter, kemudian sekolah yang bagaimana, kemudian keyakinan sekolah kita yang seperti apa untuk menuju produk ajaran Pancasila ini. Yang selanjutnya Bapak Ibu, mari kita lanjutkan untuk meninjau visi sekolah kita SDN 2 Pecemen. Nah Bapak Ibu, di sini visi yang untuk sekarang ini ada di SDN 2 Pecemen dan dilaksanakan, yaitu terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi, kualitas dalam ilmu, dan santun dalam perilaku. Nah ini Bapak Ibu, jadi ini dulu pernah disampaikan pada saat upacara ya, bahwa visi ini dulu pernah diberikan kepada semua warga sekolah untuk ditanamkan pada semua warga dengan cara yang simpel atau sederhana. Jadi terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi, kualitas dalam ilmu, dan santun dalam perilaku ini dulu disingkat dengan huruf TAS Bapak Ibu. Jadi TAS itu apa? T-nya itu adalah tunas, jadi terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi. Kemudian A-nya itu adalah adil, kualitas dalam ilmu. Kemudian S-nya adalah sadar, santun dalam perilaku. Jadi saya agak lupa ingat ya, karena sudah sekat sama sekali. Mungkin Bu Nani ingat ya, lebih senior dari saya di sini. Sudah 10 tahun kita di sini ya. Nah itu dulu triknya seperti itu. Saya masih sedikit ingat, tapi apa salah mohon dikoreksi ya. Nah Bapak Ibu, visi ini ya, menurut Bapak Ibu apakah sudah relevan atau sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi terkait dengan cita-cita impian kita bersama terkait dengan kemajuan sekolah. Nah di sini silakan Bapak Ibu untuk menanggapinya. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah sudah sesuai selaras dengan cita-cita kita untuk murid, kemudian kita sesuaikan dengan kurikulum yang berlaku sekarang ini, kita sesuaikan dengan muara dari pendidikan, yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang menyampaikan. Bu Bening atau Bu Galuh? Oh ya, monggo silakan.
Ya, baik, terima kasih. Ya, menurut Bu Bening sudah sesuai ya, cuma mungkin nanti ditambahkan poin-poin yang menunjukkan bahwa visi sekolah kita ini adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan yang berpihak kepada murid. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya tuntut itu. Kemudian monggo Bapak Ibu yang lain terkait dengan pandangannya visi sekolah kita apakah sudah selaras atau sesuai. Bu Khalil silakan. Menurut saya sudah sesuai. Sudah ada poin-poin yang menunjukkan keberpihakan kepada murid seperti perilaku santun. Oh ya, baik, terima kasih. Ini Bu Galuh justru menyampaikan bahwa di visi tadi sudah menunjukkan keberpihakan terhadap murid ya, yang secara verbal atau tertulis tadi dituliskan santun dalam perilaku ya. Jadi ini pendidikan di sekolah ini kita tujukan untuk membuat atau membentuk karakter siswa ya. Jadi muaranya ke siswa. Ini salah satu bentuk keberpihakan divisi kita yang lama. Kemudian mungkin ada lagi yang mau menyampaikan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada berarti tadi Bu Bening sudah menyampaikan bahwa ini sudah sesuai, cuma mungkin akan lebih baik ditambahkan poin-poin yang lebih sesuai. Nonton nggih Bu Bening. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan? Nah, seharusnya kalau tadi ada yang menyampaikan perlu ada penyesuaian, ini pertanyaan yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Nah, monggo Bapak Ibu mungkin ada pemikiran untuk menyempurnakan ya apa yang menjadi visi sekolah tadi atau menambahkan poin-poin yang menurut Bapak Ibu akan perlu ditambahkan. Monggo Bu Ida, ya monggo. Ya, baik, menurut Bu Indah tadi di kalimat visinya mungkin perlu diringkas ya Bu Indah, yang antara unggul dalam prestasi atau kualitas dalam ilmu begitu ya. Mungkin di sini pemahaman kita bahwa kualitas dalam ilmu itu adalah ilmu yang berkualitas, salah satunya bisa unggul dalam prestasi, seperti itu ya pemahamannya ya. Oh ya, baik, jadi bisa kita terima ya Bapak Ibu ya, itu ya. Baik, terima kasih, luar biasa sekali tadi dari Bu Indah untuk meringkas kata dalam visi kita. Mungkin ada Bapak Ibu yang akan menyampaikan pandangan yang lain. Silakan. Di pertanyaan yang kedua tadi, adakah yang disesuaikan atau ditambahkan? Oh, Pak Solikin, monggo. Oh ya, baik, yang dimaksud dengan Pak Solikin tadi kata karakter, berkarakter bisa secara umum untuk dimasukkan di kalimat visi itu Pak Solikin ya. Oh ya, karena di visi yang lama kita di sini ada kata santun dalam perilaku, itu adalah salah satu perwujudan dari karakter. Jadi mungkin itu nanti bisa kita revisi menjadi berkarakter seperti itu ya Pak Solikin ya. Baik, terima kasih dan saya catat. Baik Bapak Ibu, terkait dengan apa yang kita impikan tadi, kemudian kita sesuaikan dengan visi sekolah kita yang lama ini, yang terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi, kualitas dalam ilmu, dan santun perilaku. Ini ternyata ada kesimpulan kita, ada beberapa poin yang harus direvisi ya, disempurnakan, kita sesuaikan dengan apa yang menjadi impian kita dan kurikulum yang sekarang sedang diterapkan di sekolah kita. Nah, baik Bapak Ibu, dari apa yang kita cita-citakan ini, dari apa yang kita pikirkan terkait dengan perubahan sekolah ini, kita bisa simpulkan seperti ini Bapak Ibu.
terkait dengan rumusan visi perubahan kita. Tetapi ini hanya draft ya Bapak Ibu ya, ini kan masih akan kita bahas pada agenda yang selanjutnya, karena kemarin kita sudah membahas rancangan visi juga, sekarang kita bahas lagi, jadi kelak kita akan kolaborasikan. Jadi tadi ada usul dari Bapak Ibu tadi, Bu Indah, Pak Sodikin tadi, ada revisi terkait dengan kata meringkas dari kualitas dalam ilmu dan dalam prestasi, kemudian kata berkarakter. Jadi menjadi seperti ini Bapak Ibu, terwujudnya peserta didik yang berkualitas dalam ilmu dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di sini saya usul untuk mengganti satu diksi kata sekolah ya. Tadi di visi kita yang lama adalah terwujudnya sekolah. Nah, saya usul untuk terwujudnya peserta didik. Ini untuk menunjukkan bahwa visi kita menunjukkan keberpihakan kita terhadap peserta didik. Apakah saya boleh usul dan disetujui Bapak Ibu? Ya baik, terima kasih ya. Meskipun ini belum final, masih akan kita bahas. Jadi untuk sementara draft kita ini dulu. Nah baik Bapak Ibu, kemudian terkait dengan rancangan visi perubahan kita tadi, marilah sekarang kita membahas Bapak Ibu bagaimana sikap dan perilaku peserta didik, kemudian guru, orang tua yang dapat mendukung atau mencerminkan visi kita yang telah dirumuskan tadi. Terkait dengan peserta didik dulu Bapak Ibu, mungkin sikap yang seperti apa yang harus dikuasai dan ditunjukkan oleh murid yang mencerminkan pelaksanaan atau yang mendukung mencerminkan visi perubahan kita tadi. Moga bisa dituliskan dan bisa disampaikan. Boleh 1, 2 ya, atau semua boleh menyampaikan. Moga Bu Ida, Bu Bening ya, moga silakan. Ya, peserta didik yang seperti apa Bu? Moga. Ya, baik, terima kasih dari Bu Bening tadi menyampaikan bahwa peserta didik harus cerdas dan berwawasan luas. Nah, cerdas di sini luas ya Bapak Ibu. Cerdas dalam artian tidak hanya secara intelektual, tetapi juga secara cerdas mengendalikan emosi dan perilaku. Nah, ini cerdas ini bisa bisa akademik, bisa juga karakter ya. Kemudian berwawasan luas. Bagus. Ini masuk juga ke dalam berkebinekaan global sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin ada lagi murid yang seperti apa yang kita yang sikapnya mencerminkan visi kita. Ya Pak Eko silakan. Untuk murid peserta didik itu sikap dan perilakunya misalnya itu harus kritis, kemudian selain kritis itu kita religiusnya, kita tambah religiusnya dengan kritis dan religius. Kalau sudah seperti itu nanti mungkin kita ke kolaborasinya. Oh ya, baik, terima kasih Pak Eko ya, luar biasa sekali tadi merinci sikap perilaku murid yang harus berpikir kritis. Nah, Bapak Ibu, berpikir kritis ini ternyata adalah salah satu kompetensi abad 21 tadi ya, yang kita kenal dengan istilah 4K atau 4C ya. Jadi ada berpikir kritis atau pendengar kritis, kemudian ada berpikir kreatif, kemudian ada komunikatif, dan satu lagi Pak Eko tadi menyampaikan ada kolaborasi. Kolaborasi ini juga salah satu poin dari kompetensi abad 21. Kemudian apapun itu, kompetensi apa, karakter apapun itu yang dimiliki siswa tentu harus memiliki jiwa religius, karena religius itu sesuai dengan Pancasila kita, sila pertama Tuhan yang Maha Esa, itu adalah inti dari segala sikap atau ilmu yang seorang siswa.
Kalau seorang siswa itu sudah berakhlak baik dan religius, insya Allah sikap-sikap dan karakter yang lain akan mengikuti. Tidak akan menjadi pribadi yang mungkin berkategori guru. Baik Bapak Ibu, itu tadi terkait dengan kajian sikap peserta didik. Kemudian kita lanjutkan sikap dari seorang guru. Mungkin guru harus bagaimana untuk mendukung visi kita di sekolah ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya, mau satu atau dua. Baik Pak Bugalo, silakan. Menurut saya sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang guru itu pertama guru itu harus disiplin dalam melaksanakan tugas dan juga disiplin waktu. Baik, terima kasih Bu Galo tadi sudah menyampaikan bahwa untuk mewujudkan visi tadi yang mencerminkan sikap guru adalah guru yang harus disiplin ya, disiplin dalam melakukan atau melaksanakan tanggung jawab ya, dan mungkin itu kalau kita bisa bersikap disiplin kita bisa menjadi teladan juga untuk peserta didik kita. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu terkait dengan sikap guru ya, Bu Ida monggo. Guru menjadi teladan bagi siswa, kemudian pembelajaran yang samanya itu harus menjadi. Ya baik, terima kasih Bu Ida tadi menjadi teladan ya Bapak Ibu. Jadi kita dilihat oleh banyak anak, kita harus bisa menampakkan sikap-sikap keteladanan. Dan juga tadi Bu Ida menyampaikan bahwa guru harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah ini sangat sesuai ya dengan kurikulum kita ini, yaitu kurikulum Merdeka. Kita lanjut Bapak Ibu ke sikap dari kepala sekolah seperti apa yang dapat mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Mungkin ada yang mau disampaikan. Pak Eko mungkin sudah menyiapkan penyampaiannya ya, bahannya Bapak Eko. Untuk kepala sekolah itu yang pertama jelas adanya keteladanan. Kemudian kalau sudah keteladanan itu nanti dapat ditiru atau dilaksanakan oleh baik guru maupun siswa. Kemudian juga kalau bisa memberikan apresiasi kepada guru maupun siswa dan tenaga pendidikan kalau mereka sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan visi yang ada di sekolah. Ya baik, terima kasih Pak Eko ya, luar biasa sekali ya. Ini tadi disampaikan bahwa sikap kepala sekolah harus menjadi teladan ya. Jadi seperti ada garis ya, garis koordinasi ya. Jadi kepala sekolah harus menjadi teladan kepada baik guru atau siswa, kemudian guru juga menjadi teladan kepada siswa. Kemudian seorang kepala sekolah juga harus memberikan apresiasi ya terkait dengan apa yang menjadi tupoksi guru yang mencerminkan terwujudnya visi sekolah. Baik, kemudian yang terakhir sikap dari orang tua Bapak Ibu, sikap yang seperti apa? Monggo silakan. Ya Pak Sadikin monggo. Menurut saya sebagai orang tua mampu artinya mendukung pembelajaran anak saat di rumah. Oh ya, baik, terima kasih. Jadi Pak Sadikin menyampaikan bahwa sikap atau peran orang tua itu juga harus ikut andil ya, atau ambil peran dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Jadi kalau kita di sekolah itu berperan sebagai orang tua, kemudian kalau di rumah orang tua juga harus memperhatikan terkait dengan kondisi anak, terutamanya terkait dengan belajarnya ya. Jadi harus saling memantau. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, orang tua harus aktif berkomunikasi dengan wali kelasnya untuk perkembangan bagaimana belajarnya di rumah, apa yang menjadi kendalanya. Nah kadang-kadang kalau di sekolah itu anak masih merasa canggung atau gak enak, tapi kalau di rumah anak sudah bisa terbuka karena keseharian sudah sering ya berinteraksi dengan keluarga. Baik Bapak Ibu, demikian
tadi adalah rincian sikap yang berasal dari murid, guru, kepala sekolah, kemudian orang tua yang dapat mencerminkan visi perubahan kita. Kita lanjut ke inisiatif prakasa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Nah, jadi yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Jadi perubahan seperti apa Bapak Ibu yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi kita tadi Bapak Ibu untuk mewujudkan? Monggo mungkin ada yang mau disampaikan. Bu Nani tadi angkat tangan. Oh enggak. Oke, masih berpikir mungkin Bapak Ibu yang lain. Oh ya, Bu Nani silakan. Oh ya, baik, terima kasih. Jadi inisiatifnya adalah sekolah membentuk atau mengadakan kegiatan kebiasaan ya. Jadi dari kebiasaan itu nanti akan membentuk karakter siswa. Tentu di sini kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah dilaksanakan terkait dengan kebiasaan atau budaya 5S ya, salam, sopan, santun dan lain sebagainya. Kemudian kebiasaan salaman setiap pagi setiap anak berangkat ke sekolah. Kemudian kebiasaan setiap pagi religiusnya asmaul husna, kemudian sholat berjamaah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Ya Bu Galuh silakan. Yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah mungkin meningkatkan pembelajaran yang kreatif, inovatif. Tadi disampaikan bahwa inisiatif perubahannya adalah menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif ya. Tentu ini adalah salah satu bentuk keberpihakan guru terhadap murid. Jadi ada banyak sekali ya Bapak Ibu inisiatif perubahannya. Kita lanjutkan ke poin yang lebih rinci lagi. Dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Terima kasih ya. Jadi apa kolaborasi yang dapat dilakukan oleh stakeholder sekolah Bapak Ibu? Jadi ada orang tua, guru, komite, kemudian ada kepala sekolah. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu, monggo kolaborasinya dalam bentuk apa? Bu Bening silakan. Kolaborasi yang dapat dilakukan dari stakeholder visi sekolah itu, maka kita tentu melibatkan komite dan wali murid dalam penyusunan program sekolah. Ya, baik, terima kasih Bu Bening. Jadi di sini ada pelibatan komite dan wali murid dalam penyusunan program sekolah. Jadi ini sangat bagus ya. Jadi ini adalah salah satu upaya dari sekolah untuk apa Bapak? Untuk menyaring aspirasi ya, dan mungkin ada ide atau gagasan dari wali murid, karena bagaimanapun itu wali murid adalah orang yang atau warga sekitar ya, yang paham dengan kondisi lingkungan sekolahnya, jadi tahu akan diarahkan kemana sekolahnya. Itu adalah kalau kita fasilitasi, kalau kita terima aspirasinya, itu akan sangat baik untuk perkembangan sekolah Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu untuk kolaborasi yang dapat dilakukan? Cukup ya. Mungkin selain itu saya tambahkan ya Bapak Ibu, mungkin peran aktif selain dalam penyusunan tadi, peran aktif dalam memantau ya Bapak Ibu, memantau peserta didik ketika berada di lingkungan rumah. Jadi nanti bisa kita sesuaikan, kita selaraskan apakah karakter yang atau sikap-sikap anak-anak di sekolah itu juga selaras dengan karakter ketika di rumah. Karena kadang-kadang anak itu kalau di sekolah ya ada yang takut, suka, itu kemudian dia kalau di rumah itu lebih bebas. Jadi untuk membentuk karakter siswa yang sesungguhnya kita perlu aktif berkomunikasi dengan orang tua. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi
Pancasila tadi. Monggo, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, Bu Indah, monggo. Kegiatan yang dapat dilakukan bisa dengan sosialisasi visi kepada orang tua atau wali, baik secara langsung maupun melalui media cetak dan digital. Ya, baik, terima kasih Bu Indah. Jadi bentuk kegiatan yang dapat dilakukan ya. Jadi agar visi tadi bisa dipahami oleh semua warga sekolah dan orang tua, kemudian warga sekitar, kita harus melakukan sosialisasi ya. Tadi Bu Indah menyampaikan bahwa sosialisasi dapat secara langsung atau melalui media yang dapat kita manfaatkan saat ini. Ada media cetak, kita bisa mencetak banner, poster dan sebagainya. Kita juga sudah ada media digital ya, atau media sosial kita dalam bentuk YouTube dan Instagram, itu bisa kita jadikan media ya Bapak Ibu untuk mensosialisasikan agar visi kita bisa dipahami dan diterima oleh semua warga. Nah, tentu dalam sosialisasi ini kita harus memikirkan bagaimana supaya sosialisasi ini mudah dipahami ya. Tadi dengan contoh yang visi yang lama tadi, dibuatlah sebuah singkatan atau akronim yang dapat menyederhanakan tetapi mudah untuk dipahami. Nah, kemudian Bapak Ibu lanjut ke apa saja langkah konkret ya, langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan perubahan tadi. Jadi dari rencana-rencana perubahan tadi, tindakan konkretnya itu seperti apa Bapak Ibu? Monggo, mungkin ada yang disampaikan. Ya Pak Solikin silakan. Yang untuk mewujudkan atau merealisasikan rancangan prakarsa ini mungkin dengan melaksanakan tupoksi masing-masing sesuai dengan tupoksi masing-masing sebagai siswa, sebagai guru, sebagai orang tua, itu dilakukan oleh masing-masing. Ya, baik, terima kasih. Yang dimaksud dengan Pak Solikin tadi adalah langkah-langkah konkret, langkah yang nyata ya. Itu adalah kita memberikan kepada diri kita masing-masing ya. Kita sebagai siswa atau sebagai guru harus melakukan apa sesuai dengan tugas dan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Jadi sebagai guru kita harus memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, harus melayani murid ya, menyelenggarakan pendidikan atau pembelajaran yang sesuai dengan zaman, kemudian juga menyesuaikan lingkungan sekitar, kemudian sebagai kepala sekolah harus berperan seperti apa. Itu adalah langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk merealisasikan rancangan tersebut. Mungkin yang lain langkah konkret yang sudah dilaksanakan di sekolah ini kemarin disampaikan oleh Pak Eko juga ya, terkait dengan langkah konkret pembiasaan setiap hari Jumat kita berinteraksi menggunakan bahasa Jawa, kemudian setiap tanggal 28 kita menggunakan pakaian adat. Mungkin ada juga yang lain Pak yang sudah kita laksanakan di sekolah ini terkait dengan program yang juga diinisiasi oleh Pak Eko, yaitu kebiasaan kita untuk makan sehat ya, makan sayur. Nah, itu adalah program yang sangat bagus ya, yang dilaksanakan setiap hari Jumat keempat. Nah, mungkin itu bisa kita singkat ya menjadi sebuah program, mungkin bisa jas seperti itu, Jumat akhir saatnya sayur, CASS. Itu usulan dari untuk menamai program itu. Karena apa Bapak Ibu? Jadi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi terkait dengan apa yang dicita-citakan, apa yang diimpikan. Sebenarnya di sini kalau boleh saya memberikan usul ya atau saran. Selain apa yang sudah kita bahas tadi terkait dengan apa yang kita impikan, yang kita inginkan, Bapak Ibu, kadang-kadang kita harus juga melihat sekolah kita harus refleksi ya, apa yang menjadi selain kekuatan tadi sebenarnya masih ada hambatan atau tantangan, kemudian ada kelemahan Bapak Ibu yang kadang-kadang kita sering lupa ya. Jadi ada kekuatan, kemudian ada tantangan, kemudian ada
peluang, kemudian ada kelemahan. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau menurut saya sebagai bahan koreksi kita, kelemahan kita, mungkin sebagai pendidik di sini ya, secara pendidik dan tenaga pendidikan kita secara jumlah kita masih ada kekurangan dengan guru olahraga ya Bapak Ibu. Jadi itu dari kelemahan itu kita siasati dengan program tadi. Olahraga kan berkaitan dengan kesehatan. Nah, jadi kita siasati dengan program tadi Jumat sehat ya. Setiap Jumat kita melaksanakan senam, kemudian ada jalan-jalan, kemudian ada makan sayur. Nah, dari kelemahan itu kita bisa ubah menjadi kekuatan yang bisa kita sosialisasikan kepada warga masyarakat supaya apa yang menjadi cita-cita kita di sekolah kita dapat tercapai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi ya yang sudah kita bahas bersama dari apa yang kita cita-citakan tentang murid, kita yakin tentang sekolah, kemudian kita tinjau, kita komparasikan dengan visi kita yang lama, kemudian sampailah kepada kita merubah atau menambahkan segala sesuatu yang dirasa kurang untuk ke depan dapat kita laksanakan secara bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, demikian tadi masakan kita tadi ya, yang kita tadi masak menyalakan api, dan semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita. Apabila banyak salahnya saya mohon maaf, waktu saya kembalikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Biasa pagi hari ini walaupun gangguan suara dengung terus dari awal, ya, tapi kita terbatal nego-nego. Itu yang jenengan lakukan sudah bagus. Sudah bagus dan sesuai dengan rangkaian pedoman di LMS. Siapa saya sedikit yang sudah saya catat di sini. Baik nanti yang sangat bagus sudah berbeda dengan Pak Eko kemarin, yaitu dengan tempelan seperti itu. Kalau nanti di foto Pak, nah seperti itu foto Pak, teman-teman tidak seperti itu, tampilkan supaya di foto. Itu salah satu variasi dari diskusi. Ya di foto dulu Pak sama Pak Ibu. Soalnya lah Nah, itu semua biar satu. Ini adalah salah satu aktivitas Mas Dedi dalam diskusi. Ya, kasih terus dulu yang ini untuk Pak Dedi. Ya, berbeda dengan yang Pak kemarin. Kemudian untuk diskusi pada pagi hari ini itu sudah bagus, tapi ada sedikit penekanan harusnya mesti tadi karena kemarin sudah Bapak Eko, sehingga pada kesempatan ini panjenengan harusnya menekankan lebih banyak, menekankan hal sesuatu yang diungkapkan oleh teman-teman di SD Kejawen 2, ditekankan misalnya seperti ini, seperti penekanannya lebih diperjelas, penekanannya lebih diperjelas. Terus tadi memang betul dalam visi kemarin sudah tak singgung dengan Pak Eko selaku kepala sekolah, bahwasanya tujuan kita itu di visi itu bukan sekolah tapi peserta didik sekarang itu. Jadi yang mau dicetak itu bukan sekolahnya tapi peserta didiknya. Maka kalau bisa nanti visi yang di atas yang kemarin dirubah saja Pak Eko, saya dirubah terus disosialisasikan dengan stakeholder sekolah. Tadi sudah ada masukan peserta didik terwujudnya strategi yang berkualitas dalam ilmu. Nah
isinya harus jelas. Karena di situ kalau nanti ini loh yang setuju, nanti silakan dan ini sudah ada sesuaikan kesimpulan visi Pak Eko dan Pak Jadi dimusyawarahkan dan stakeholder semua. Jadi nanti tahun ajaran baru kalau bisa visi panjenengan sudah berubah. Nanti silakan kami itu mau membuat kemana. Misalkan sesuai profil pelajar Pancasila kan banyak akhlak mulia, mandiri, kreatif, mau yang mau diambil yang mana sudah. Tidak semuanya tidak harus Pak. Tujuan tahun ini misalkan dengan cara makan sayur dan sayurnya itu boleh dimasakin. Dari sendiri Pak. Kalau sendiri juga dimasaknya aku dan cuma itu apa? Jika lebih kalau sayurnya. Bagus itu Pak, makan sayur untuk sekarang ya susah anak-anak itu rukunnya gono lama itu loh ya, itu yang latih dari sini ya bagus kebiasaan itu tolong ikuti jadi itu ya dimasak di sekolah Masih kalau dulu coba. misalkan dalam waktu setengah tahun kan hanya 6 bulan itu yang 1 bulan akhir yang 5 bulan itu anak bawah sendiri yang 1 ya yang anu nah nanti anak-anak juga waktu itu kan bisa saya itu terus tadi tolong dengan sangat itu dimusyawarahkan Mas Pak Ibu nanti sama Mas Dedi sama teman-teman ini mau ambil profil yang mana menunjukkan apa ini dibahas terus komite disampaikan Pak mau ada perubahan ini karena kalau di atas itu kok terwujudnya sekolah berarti yang dididik sekolahnya kan terwujudnya sekolah gitu sekolah karena itu harus peserta didik harus murid terus dalam inisiatif perubahan tadi untuk pembiasaan kan untuk siswa pembelajaran kreatif inovatif kan ini guru yang mengembangkan untuk orang tua apa nanti ditambah itu yang untuk orang tua yang saya perubahan sini sudah dibentuk Pak Guyuban itu salah satu inisiatif perubahan adanya Pak Guyuban ditambah saja karena inisiatif perubahan itu harus dilakukan oleh murid itu sendiri oleh guru itu sendiri dan oleh orang tua atau komite yang mewakili tuh kita datang saya tadi terus untuk kolaborasi ini pelibatan komite dan peran aktif ya itu tadi bagi tambah Mas Dedi tentang refleksi saya setuju ini terus bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan tadi sudah mengenal dan langkah konkretnya tupoksi masing-masing itu memang paling mengenal harus tugas itu dilakukan oleh tupoksi masing-masing nah ini yang perlu PR diskusi hari ini sudah bagus perubahan prakasa sekolah nanti dikomandani Pak Kepala nih Pak Kepala monggo sedikit diskusi sampai selesai di luar biasa nanti monggo nggak apa-apa Pak langsung saja eksekusi saya juga gitu tapi dengan cara libatkan semua yang ada di sekolah diajak bicara jangan ngotot pendapat dewi sing menang itu tidak boleh sementara ini kita harus kolaborasi dan komunikasi yang dipentingkan di dalam kurikulum merdeka ini ya itu saja saya tunggu makan sayurnya itu apa ini jadwal Pak Jumat terakhir SD vitamin 2 Bu Mas Dede itu kalau saya itu ide yang bagus saya mungkin juga akan ya membuat seperti itu mungkin nanti Pak tapi nanti akan sarankan di sekolah maksudnya di saya mungkin ambil tadi ada makan sayur tadi sekarang itu anak-anak makan sayur susah maka nanti di situ nah, kalau SMP itu enak saya akan punya empat itu nanti pas empat Jumat itu empat siswa kan kita masakkan untuk siswa itu boleh karena kembali ke siswa kalau saya dulu siswa dan empat Jumat itu nanti sedekah Jumatnya makan sayur dimasakkan sekolah siswa tidak makan sayur kok air rasa kayak nasi enggak apa-apa ya kalau nasi kan enggak ada masalah sayur nanti kalau tempat saya pinter-pinter masak sampai satu kanan dua ada ibu yang senang masak istimewa jadi tiap hari ada makanan terus aku lakukan rasa tidak awak betul nanti bagi masakan bayar turun atau saya itu sudah ayo Pak hidup ya itu nah itu mudah-mudahan nanti di sini juga
bisa ini. Ya toh, bisa no, bisa lah, bisa. Ikannya si bukan hanya untuk yatim piatu. Kalau infak Jumat itu saya arahnya ke Jariah itu banyak yatim piatu di sekolah yang tidak mampu ikut piknik tak ada di. Misalkan surah mampu tenan anak yatim pengen piknik, tekok tenan anak piknik tak apa. Beliau satu juta, sama dari saat itu diambil upah 1 juta. Biasanya dia membelikan sepeda, berusaha membelikan sepeda 1 juta. Biasanya dia tidak bayar. Ya itu tadi seperti itu kolaborasinya. Saya ngecek di rumahnya ternyata memang luar biasa. Rumah itu kayak zaman saya itu kayak orang keramik nih gunung, bayarkan maaf itu hubungan kering di sini aku membatasi hubungan kering. Anak itu jarang berangkat karena tidak punya transportasi ke sekolah. Jadi jalan kaki dari rumah jaraknya menghitung kilo. Sehingga dia tidak berangkat sekolah. Alasannya kalau ditanya di sekolah mungkin ternyata telah disurvei di rumah ternyata tidak berangkat bantu bekerja sama ibunya. Tinggal berdua sama ibu. Akhirnya sepakaran infak masjid Jumat itu saya belikan sepeda untuk itu. Dan mudah-mudahan di sini juga saya hanya menginspirasi saja gitu. Bukan sayurnya tadi itu mungkin yang itu dimasak. Ini rakitan 6 sasi pisang. 6 sasi pisang rapopo. Jadi podo kabeh saat dibelikan gitu. Dan sayur kangkung kan kabeh kangkung kabeh kan bahas kita berbeda-beda. Sekali-kali biar kebersamaan. Itu saja. Terima kasih Pak Dedi, luar biasa. Hari ini terus dulu Pak Dedi. Ternyata ke fokus pendampingan terakhir ini fokusnya 1, 2, 3, 4 selesai. Sekarang ke refleksi. Kita kan tentunya kalau sudah selesai pendampingan harus refleksi terus seperti itu. Nah, apa hal yang menarik? Yang menarik itu yang Mas Dedi dapatkan setelah proses pendampingan dari ini. Itu apa yang membuat itu tersebut menarik? Apa yang menarik dan yang menarik itu alasannya. Bagi saya kegiatan hari ini yang paling menarik adalah metode atau salah satu cara untuk penyusunan visi sekolah, Pak. Jadi itu bagi saya itu adalah sesuatu yang baru karena mungkin dulu saya pernah ikut dalam menyusun dan mempelajari beberapa cara terkait dengan pendekatan yang lain. Kemudian hari ini tadi kita belajar atau saya belajar tentang bagaimana menyusun visi perubahan sekolah itu dengan menemukan aspirasi dari impian-impian murid dari bapak ibu guru yang lain. Itu adalah hal yang sangat menarik bagi saya. Terus apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dari pendampingan untuk yang ke depan yang baik sekarang dan yang perlu diperbaiki akan pendampingan ke depan. Baik, menurut saya hal yang sudah baik yang sudah berlangsung tadi adalah proses diskusi, proses musyawarah tadi sudah berjalan dengan komunikatif dan aktif, semua merasa nyaman tanpa ada ini dan alhamdulillah saya mendapat mentor Pak Sugeng ini menjadi teladan yang baik dan mohon maaf banyak ilmu yang saya curi Pak. Sharing-sharingnya sangat bermanfaat. Oke, saya juga sangat terima kasih juga pada CGP ini Pak Dedi juga saya curi teori-teorinya dan program-program yang sudah kita lakukan. Kita sama-sama sharing aja Pak Dedi, tidak ada yang baik, tidak ada yang pinter, tapi sharing itulah yang merupakan kunci kebersamaan dan kunci kemajuan kita. Itu Pak Dedi, terima kasih pada pendampingan kali ini cukup bagus, mudah-mudahan dapat diterapkan di sekolah Pak Dedi secara umum, secara pribadi untuk mengembangkan Pak Dedi. Juga saya pribadi mendapat masukan-masukan yang cukup banyak dari Pak Dedi. Jadi Pak Dedi hari ini mudah-mudahan tambah semangat masih lama untuk kegiatan calon guru penggerak. Jadi guru penggerak tidak apa-apa, tetap semangat. Mungkin dari saya ada kekurangan, memang Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.